لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Madura punya banyak cerita tentang keuletan dan ketangguhan penduduknya. Dalam bertahan hidup, pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur ini terbagi atas 4 kabupaten, 2 diantaranya adalah Bangkalan dan Sampang. Sebagian besar mereka bermata pencarian sebagai petani. Kesehariannya diwarnai dengan bertanam padi dan mengaji, karena lebih dari 90% warganya beragama Islam. Maka tak heran dari tanah ini banyak lahir santri dan pesantren. Salah satunya ya Ahmad Fuad. Sebagaimana anak-anak Madura, sejak kecil anak dari pasangan Imam Rofi'i dan Lilis Saubah ini tumbuh dalam lingkungan masjid dan pesantren. Dan satu hal yang membedakan Fuad kecil dengan anak lainnya karena dia sejak kecil merasa begitu dekat dengan kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Awalnya memang dari saya. Saya ingin sekali berada di sini. Bukan dari keluarga. Karena kami itu, keluarga itu bukan orang yang berada ya, tidak. Orang yang mampu itu tidak. Bahkan dalam hidup pun untuk biaya hidup itu memang relatif cukup aja, tidak sampai lebih gitu. Untuk kesini itu kayaknya sudah tidak memungkinkan gitu. Itu dari keluarga saya. Tapi dalam hati ini tetap ada rasa keyakinan bahwa insya Allah nanti suatu saat nanti saya bisa berada di sini. Suatu saat nanti saya bisa berada di sini. Itu keyakinan dalam hati saya. Dan karena dalam hati ini ada rasa rindu, ada kerinduan. Dan yakin bahwa saya akan berada di sini. Itu dalam hati saya. Apakah saya itu pernah punya niat untuk ke sini? Pernah, memang. Pernah. Dan itu sudah lama sekali. Bahkan masih saya umur berapa tahun? Mungkin hanya 7 tahun atau 8 tahun. Dulu saya sekolah madrasah. Dan yang mengajar di madrasah itu ayah saya sendiri. Ada cerita tentang masalah Nabi saat itu, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Lalu timbul dalam hati ini rasa mahabbah, rasa cinta, rasa rindu yang mendalam dengan beliau. Karena melihat perjuangan dari beliau itu seperti ini dan seperti itu. Yang pasti semua orang pasti tahu Nabi Muhammad itu layaknya orang seperti apa. Itu semuanya pasti tahu. Dan pasti akan merindukan. Tapi dalam hati ini beda. Baru setelah saya pulang dari madrasah, saya itu menangis. Yang sangat-sangat air mata ini tidak bisa diam, tidak bisa berhenti untuk mengalir. Karena rindu dengan sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak ada, yang tidak ada dalam hatinya rasa benci kepada beliau. Pasti ada rasa rindu kepada beliau.
Saya masih ingat pada itu waktu sore. Setelah madrasah itu jam 4 saya selesai. Jam 5 kemungkinan besar itu jam 5. Saya masih umur 7-8 tahun. Insya Allah. Dan saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke haram. Meskipun itu kayak kata orang nggak mungkin. Karena situasi keluarga saya yang hanya berkecukupan saja. Bahkan dikatakan orang yang kurang mampu bisa dikatakan. Karena ibu saya itu setiap mengirim saya di pondok, itu pasti dia itu hanya menjual ini, menjual itu. Itu ibu saya itu menanam tembakau ya, atau menjual padi. Itu dari keluarga saya, itu biaya hidup. Untuk ke sini kayaknya tidak mungkin. Tapi dalam hati saya pasti akan ke situ. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Keinginan besar Fuad kecil terus terngiang-ngiang di telinga kedua orang tuanya. Namun apa daya kemampuan finansial keluarga menjadi penghalang. Hingga suatu saat ayah Fuad memperoleh kesempatan untuk dapat mewujudkan impian anaknya. Yang tadinya orang mengatakan kamu tidak mungkin ke sana, kamu tidak mungkin ke situ. Allah berkata lain. Ternyata ada rencana orang tua yang sangat luar biasa. Memberangkatkan saya ke sini sambil mencari ilmu dan sambil mencari nafkah. Dengan cara apa? Dimasukkan ke salah satu tempat, yaitu namanya adalah Raudhatul Jannah. Saya dimasukkan ke situ. Alhamdulillah bisa masuk. Dan saya bisa sambil membantu jamaah haji. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Membantu jamaah umroh, membantu jamaah haji, menjadi pembimbing mereka, melayani mereka dengan semaksimal mungkin. Inilah yang membuat saya itu terharu sampai sekarang. Ibarat memulai bab baru dalam hidupnya, tanah suci Mekah yang selalu diimpikannya kini menjadi tempatnya mengarungi hidup. Betapa keyakinan akan mimpi dan doanya telah terwujud. Apa yang membuat saya seperti ini? Dan saya memikir, mungkin saat saya umur 7 tahun, 8 tahun itu saya menangis. Mungkin Allah melihat itu semua. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sampai kemudian ada titik terang dalam masa perantauannya, berawal dari usahanya ikut membantu para jamaah. Untuk pertama kalinya, Fuad pun mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah umroh. Saya itu senang dan saya terharu. Dari dada ini rasanya sesak rasanya. Dada ini rasanya sesak. Dan tak terasa saya sendiri mengeluarkan air mata. Melihat Ka'bah, dan saat di Madinah saya ziarah ke makam Nabi, ini rasanya sesak, luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Pasti sesak. Sama seperti ada orang saat merindukan seseorang, lalu dia dipertemukan. Bagaimana perasaannya? Begitulah perasaan saya saat itu. Saya datang bulan puasa, saya haji, ikut orang gitu, saya haji. Dan setelah bulan haji itu,
kurang lebihnya bulan November, kurang lebihnya. Insya Allah bulan November, ya betul. Ada teman yang memanggil saya untuk membimbing melayani jamaah umrah. Ini Masya Allah hal yang sangat membuat saya itu senang. Saya kenal dengan Ustadz Fuad itu pertama kali mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau mendampingi saya sewaktu keberangkatan jamaah umroh. Ustadz Fuad menurut saya bukan cuma sekedar mutawif ya. Beliau itu juga seorang ustadz. Bedanya beliau bukan cuma melayani jamaah saja, seperti yang tugas mutawif pada umumnya gitu. Beliau tuh juga bisa memberikan jawaban-jawaban dengan referensi ilmu yang sesuai gitu. Karena beliau juga santri yang masih aktif sampai sekarang. Sehingga jawaban-jawaban dia itu betul-betul berasal dari dalil-dalil yang sesuai dengan kitab-kitab ilmiah. Alhamdulillah, perasaan dari saya sendiri sangat senang dan sangat bangga. Sangat bangga. Jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah, tamu-tamu Nabi. Dan saya punya peran di situ untuk melayani mereka, untuk membimbing mereka supaya ibadah mereka itu baik, diterima sesuai dengan apa ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan madhab mereka dan madhab kita semua. 4 tahun sudah Fuad menjalani kehidupannya di Tanah Suci Mekah. Si anak rantau kini sudah bisa berkirim rezeki untuk keluarganya di kampung. Uang hasil pertama itu saya langsung haturkan kepada orang tua saya dan beliau pun senang, Masya Allah. Bukan untuk beliau nikmati, tapi untuk membayar hutang yang mereka berusaha untuk saya ke sini. Itu ya, membayar hutangnya dulu. Insya Allah, luar biasa orang tua saya. Jadi orang yang luar biasa dalam hidup saya, dalam keluarga saya itu adalah orang tua saya. Sebagai mutawif, banyak pengalaman berkesan yang dialami Fuad bersama jamaahnya. Banyak cerita yang bisa menjadi pelajaran dalam hidupnya. Saya pernah punya jamaahnya. Dan tak akan pernah saya lupakan. Tak akan pernah saya lupakan. Jamaah ini tidak sakit dari Indonesia. Kita landing Jeddah. Ke Mekah. Beliau ini tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Namun akhir sebelum kita menuju ke Madinah, beliau ini ternyata sakit. Dan tawaf wadaknya pakai wheelchair. Oke, insya Allah cukup sakit-sakit biasa. Mungkin saya mengira sakit-sakit biasa. Oke lah, karena sudah sepuh ya. Sudah sepuh. Sudah tua. Akhirnya terpaksa kita bawa bapak ini menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan banyak sekali peristiwa. Banyak sekali peristiwa. Sempat saya mengatakan kepada bapak, kepada seluruh jamaah, dan itu pun jamaah rasakan, sampai saatnya jamaah berkata kepada saya, apa yang dikatakan oleh Ustadz itu benar. Apa yang dikatakan oleh Ustadz itu benar. Saya mengatakan kepada jamaah, kayaknya bapak ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Awalnya saya tanya sama jamaah, bapak itu setiap harinya mengapa? Di rumah itu mengapa? Ternyata dia itu di rumah itu menjadi tukang adzan. Selama 15 tahun itu istiqomah menjadi tukang adzan, muadzin. Muadzin. Tahu sendiri kan, muadzin di Indonesia itu tanpa pamrih.
Beda dengan muadzin yang di sini. Kalau sudah dikatakan muadzin di Indonesia itu memang benar-benar subhanallah. Beda dengan muadzin yang di sini dibayar, tidak di Indonesia. Dan menjadi tukang guru ngaji abatasa itu. Abatasa itu. Saya mengatakan pada jamaah, kayaknya Bapak ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Nggak bisa kembali ke Indonesia. Benar. Atas izin Allah, sebelum dia check out, besok dia check out sore, pas sekarang ini. Pas waktu ini. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Dan sebelum dia itu meninggal, dia itu diberi kesembuhan oleh Allah. Dia makan seperti biasa, seperti orang sehat. Ada teman kamarnya bertanya sama bapak, Pak, Bapak mau pulang nggak? Besok kita pulang. Mari barang-barang Bapak kita pack, katanya. Nggak perlu di pack, katanya. Aku nggak mau pulang. Aku mau tinggal di sini aja. Loh, ini beneran Pak, dikira bertanda karena Bapak dikira sudah sembuh kan? Subhanallah, benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Alhamdulillah, Bapak itu dipanggil di Madinah Al-Munawwarah oleh Allah. Dan yang pasti, man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Orang yang bisa meninggal di Madinah, maka kata Nabi, meninggallah. Maka aku yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Artinya, saya yakin Bapak itu sudah mendapat sertifikat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaannya, Masya Allah, beliau makamkan di Baqi. Luar biasa. Ya Ibu, itu insya Allah pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Ya, sebagai mutawif, Fuad merasa harus lebih berhati-hati dalam bersikap. Pengalaman masa lalu telah memberinya pelajaran yang sangat membekas. Ketika kita beranjak perjalanan kemana dari Madinah menuju ke Mekah, lupa doa safar. Karena apa? Karena terlalu sering untuk bercerita. Karena ada cerita di situ, ada cerita. Akhirnya saya lupa doa safar. Padahal doa safar itu penting. Dan perlu diingat Ibu, Masya Allah. Saya itu pernah menantang Allah. Bukan menantang ya, ibaratnya gini. Ya Allah, apakah memang benar? Maksudnya kan, apakah memang benar? Kita harus doa safar lah. Atau perjalanan dari mana, ziarah itu doa safar. Cobalah tidak doa safar, apa nanti yang akan terjadi? Demi Allah, saya masih ingat itu. Demi Allah. Saya ketika ada niatan seperti itu di kota Mekah saat ziarah ke Hudaybiyah. Bis saya nabrak mobil. Mulai saat itu tidak ada di hati saya ada ini dan itu. Kalau lupa ya lupalah. Tapi tidak ada tantangan dalam hati bagaimana, apakah benar tidak ada. Dan ganti bis, sampai ganti bis. Untung jamaah saya tidak ada yang meninggal, ya. Tidak ada yang cedera, tidak ada yang... Alhamdulillah. Kini, impian masa kecil Fuad sudah terwujud. Tinggal satu doa yang dipanjatkan dalam setiap zikir malamnya, yaitu menghajikan kedua orang tuanya. Insya Allah. Harapan saya kepada orang tua saya adalah untuk memberangkatkan mereka haji.
untuk mereka berdua itu merasakan memberangkatkan mereka haji kedua ke sini. Itu harapan saya. Meskipun sebenarnya dari saya sendiri sampai saat ini semua yang saya miliki, semua yang saya dapatkan, saya berikan untuk mereka semua. Saya berikan untuk mereka, untuk adik-adik saya. Adik-adik saya 4 di pondok. Dan semua yang membiayai itu adalah saya. Semua adik-adik saya membiayai adalah saya. Termasuk orang tua saya pun sekarang alhamdulillah sudah hidupnya sudah alhamdulillah diberikan ya kenikmatan oleh Allah daripada yang dulu. Alhamdulillah. Dengan izin Allah saya bisa berangkat ke sini, membantu sedikit demi sedikit orang tua saya. Itulah saya. Cuma satu yang saya belum membantu mereka untuk memberangkatkan mereka ke sini. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah